Halo pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Langit dan juga rekan setia saya Saya Bumi dalam podcast kesayangan kita, Garuda Podcast. Gimana kabarnya hari ini Kak Bumi? Kabar baik ya. Kalau misalkan kita udah kalian atau pendengar udah dengar suara kita, artinya ya kita baik-baik saja. Semoga juga kalian seperti itu ya. Meskipun kondisi di tanah air saat ini ya tidak baik-baik saja ya. Bendera biru lagi di mana-mana ya. Semoga semuanya aman. Amin. Dan nyaman. Itu Amin. ya. Baik, benar-benar sekali. Apapun yang terjadi dengan kondisi politik Indonesia saat ini, kita mendoakan semoga semuanya yang terbaik. Tidak ada hal-hal yang kemudian nanti merugikan bukan hanya 1-2 orang, tapi merugikan nama bangsa kita. Ya, bicara soal kisruh yang ada atau politik yang ada di Indonesia, kita nggak mau membahas tentang itu siang hari ini karena itu bukan bagian kita dan karena itu juga bukan ranah kita. Kita siang hari ini ingin ngobrol atau berbagi atau berdiskusi perihal profesi-profesi apa aja sih yang banyak orang pikirkan bahwasannya itu profesi yang hanya cocok untuk cewek. Kalau seandainya hal itu dilakoni oleh kaum pria, hal ini akan memberikan arti yang berbeda. Bahkan ya bisa dinilai mereka memiliki pekerjaan-pekerjaan itu bahkan dicap sebagai seseorang yang mungkin gay atau penyuka sesama jenis jika mereka melakoni, atau bencong mungkin kali ya, jika mereka melakoni profesi seperti itu. Kira-kira profesinya itu apa aja sih Kak Bumi? Sebelum kita ke sana, aku malah kepikiran nih pas Kak Langit ngomong barusan. Kayaknya terlalu banyak sekat ya kalau kita menjadi seorang laki-laki di Indonesia kayak gitu. Kenapa aku bilang banyak sekat? Karena kan keresahan yang kita alami umumnya di Indonesia adalah pada saat kita mau ngelamar kerja adalah keterbatasan umur. Betul. Nah, sekarang ada lagi dipetak-petakan bahwasanya ada profesi ini adalah khusus untuk perempuan saja. Betul. Atau tidak cocok untuk laki-laki. Nah, aku ngebayangin gimana kalau aku seandainya seorang pencari kerja, namun umurku udah tua dan aku laki-laki. Kayaknya sulit banget gak sih untuk cari pekerjaan ya, ujung-ujungnya kriminal dah. Benar banget. Nah, karena banyak batasan yang terjadi ya di negeri tercinta kita ini ya, terutama untuk pria. Nah, balik lagi nih, kita ke profesinya apa aja ya? Nah, apa aja ya? Ada, kayaknya yang paling ini deh. Sebenarnya ini profesi yang menurutku nggak ada gendernya juga gitu loh. Dan ini banyak pelakunya juga laki-laki. Oke. Kalau kita bicara yang dari zaman dulu dan zaman sekarang udah berubah banget, itu chef ya. Benar. Oke. Kemudian ada juga mungkin makeup artist. Ada juga hairdo sama makeup artist sama nggak, beda ya? Mungkin hampir adik kakak kali ya. Iya, tapi kayaknya beda ya. Makeup doang. Hairdo doang ya. Itu hairdo juga. Ada mungkin bisa ngelakuin hairdo dan juga makeup at the same time kali ya. Jualan paketnya lebih mahal dong. Lebih banyak untungnya gitu. Benar. Oke, terus apa lagi ya? Dan mungkin perawat kali ya. Oh iya, perawat. Polwan nggak polwan? Polwan ya enggak dong kakak. Kan banyak tuh cowok cita-citanya pengen jadi polwan, nggak boleh ya? Aduh, bisa nggak ya? Ada ya polki. Nggak boleh polki itu, kalau itu udah jelas. Baik. Jadi bicara soal chef, gimana sih pandangan masyarakat kita gitu ya terkait dengan chef ini sendiri Kak Bumi, kalau seandainya dilihat dari kacamata Kak Bumi sebagai pengamat juga kali ya? Bukan lagi. Enggak, aku apa ya? Tadi kita sebutin beberapa profesi ya. Beberapa profesi ini mungkin terutama untuk di sosial kita itu kayak yang memang kenapa spesial untuk satu orang aja? Karena memang beberapa profesi kayak yang tadi aku sebutin ya. Jadi ada versi perempuan, ada versi laki-laki. Kayak ada kalau polisi ada polwan, ada polki untuk polisi laki-laki dan polisi wanita untuk polwan. Kalau misalkan mungkin wartawan, ada juga wartawati nggak sih? Benar. Nah, apalagi nih kameramen nggak ada kamerawati nggak sih? Kameramen maksa. Kayaknya, tapi tetap di balik itu ada juga yang ada perempuan juga. Juga.
Tapi namanya nggak Kamerawati ya. Iya, tetap kameramen. Iya. Nah, tapi kita bicara chef tadi ya. Kebetulan nih aku punya beberapa teman chef nih. Aku cerita, ada yang senior, ada juga yang baru terjun kayak gitu. Okay. Nah, jadi mereka memang ngerasa yang udah seniornya kayak ngerasa banget sih perbedaannya gitu. Kalau dulu mereka bilang, dulu kita nggak dipanggil chef gitu, dulu kita dipanggil juru masak gitu loh. Benar. Nah, jadi dulu si juru masak itu kayak kita diremehin gitu loh gitu. Ada laki-laki kalau misalkan ke dapur kita dianggap lebih feminim kayak gitu. Iya. Nah, kemudian padahal ya belum tentu gitu, emang dia doyan masak aja gitu. Nah, tapi dengan beriringnya waktu, terus juga pergeseran zaman, akhirnya sekarang kayak chef juga lebih dominan laki-laki gitu. Benar. Kenapa begitu? Katanya alasannya gini, kalau misalkan chef laki-laki ini kayak itu kan sebenarnya nggak gampang nih kita kerja di dapur. Dapur itu suasananya panas, main sama api, terus juga main tools yang nggak ringan atau berat gitu, kayak panci-panci dan lain-lain. Iya. Nah, iya bener. Jadi kayak kata chef itu kalau kayak kita lebih suka, bukannya maksudnya dia like dislike memang cari chef laki-laki enggak, tapi kayak mereka lebih prefer untuk chef laki-laki ya yang mereka hire karena memang itu butuh tenaga yang ekstra. Misalkan untuk ngaduk kue sepanci gede nih, kita nggak bilang chef yang bikin cuma satu dish aja ya, tapi mungkin kayak chef untuk di hotel bikin yang 100-150 packs dalam satu kali gitu. Benar. Terus juga selain itu katanya lebih simpel juga, masalah higienis juga. Yang pertama kayak rambut cowok itu nggak gampang gugur ketimbang rambut cewek. Kemudian juga katanya sih masalah moody gitu-gitulah. Iya, nah, betul. Tapi maksudnya gini loh, kayak yang aku nggak tahu juga kenapa dari zaman dulu yang orang mikirnya kalau yang di dapur itu cuma cewek, tapi sekarang chef lebih dominan cowok. Bahkan sekarang udah beralih jadi keren. Lihat Chef Juna kayak gitu. Benar. Terus juga lihat beberapa chef yang lain yang di Indo, aku nggak hafal namanya, tapi banyak yang udah keren gitu loh. Kayak udah nggak ada sama sekali feminimnya, justru maskulin gitu loh. Dan justru cewek-cewek suka, waduh ini romantis nih. Kalau misalkan jadi pasangan, ketika di rumah dimasakin gitu-gitu. Menurut ke langit gimana? Ya mungkin selain itu, selain karena tadi yang sudah disebutkan sama Kak Bumi, bahwasannya cewek ini kan memasak ini kan sesuatu seni ya. Jadi memasak itu bukan hanya sebuah kita ke dapur kemudian ada bumbu apa kita geprek-geprek kemudian jadilah makanan. Sebetulnya tidak sesimpel itu. Hal yang paling mendasar dalam membuat sebuah makanan itu dia terlebih kelihatan, bukan hanya kelihatan enak tapi taste-nya itu good untuk dinikmatin, itu adalah mood. Nah, mood ini yang paling menentukan atau paling dominan sekali untuk seseorang itu bisa menciptakan sebuah cita rasa atau hasil hidangan yang enak untuk disantap. Nah, konon katanya, nggak correct me if I'm wrong ya, bahwasanya memang mood lah inilah yang menjadi mood antara perempuan dan laki-laki ini menjadi faktor yang paling menonjol ketika ada di dapur. Apalagi kalau kita tahu bahwasannya perempuan ini kan mengalami yang namanya 1 bulan sekali itu masa menstruasi ya. Tentu dia punya level emosinya juga naik turun, sehingga ini juga nggak mungkin dong tiap bulan dia harus sakit, kemudian tiap bulan dia harus izin, atau bahkan mungkin bulan ini masakannya enak, kemudian beberapa bulan depannya masakannya nggak enak di hari-hari tertentu dikarenakan dengan moodnya, sehingga memang lebih dominannya itu adalah cowok. Ditambah lagi dengan jam waktunya mungkin yang paling panjang kali ya, sehingga profesi sebagai chef ini lebih didominan oleh kaum pria. Namun banyak yang mensalahartikan bahwa ketika menjadi chef, pasti dia punya jiwa feminimnya ini yang tinggi. Seperti itu, sehingga orang tuh sering menyangkut pautkan antara hobi, profesi dengan sexual preference seseorang. Kayak gitu. Dan itu sebenarnya tidak benar ya. Betul. Karena nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Benar, dan profesi ini sebetulnya nggak ada gender juga ya. Selain itu mungkin juga desainer kali ya, fashion designer ya. Kalau dulu mungkin orang berpikir yang namanya seorang yang bikin desain ini lebih cocok
cewek kali ya. Tapi semakin kesini fashion designer itu lebih kebanyakan cowok ya, dan bahkan ide-ide briliannya lebih banyak lagi dan lebih variatif. Seperti itu kali. Bener. Dan kayak aku bilang tadi, ternyata kayak menyinggung sedikit nih, mungkin ada beberapa temen yang kayak anti sama LGBT atau gay gitu, tapi nggak sadar dalam kesehariannya mereka justru menggunakan produk-produk yang ada orang-orang gay di baliknya gitu. Kita juga mungkin yang nggak suka banget, tapi ternyata pakai brand-brand yang tasnya, yang bajunya, atau juga yang alat elektroniknya itu ada orang-orang gay di baliknya kayak gitu. Benar sekali. Selain chef, fashion designer, kan kita juga punya yang namanya tadi kita sudah sebutkan di awal itu hairdo atau makeup artist. Kalau dulu hairdo atau makeup artist ini lebih banyak atau dominan itu sama kaum wanita ya. Tapi yang namanya semakin berkembangnya zaman, justru kita melihat lebih banyak hairdo ataupun makeup artist ini yang datang dari kalangan pria sendiri. Ya, terlepas dari sexual preference mereka, yang kita pastikan bahwa saat ini pekerjaan yang sebetulnya bisa digeluti atau dilakukan oleh gender manapun. Jadi tidak ada determinasi untuk gender A atau gender B untuk melakoni profesi tersebut. Dan bahkan kalau ditanya dari beberapa teman saya sendiri ya, itu kenapa sih mereka lebih prefer atau cocok dengan hairdo atau makeup sama cowok, itu biasanya karena cowok ini memiliki sifat netral gitu loh. Artinya mereka itu lebih kepada all out pada saat mereka make upin seseorang atau mendandani seseorang. Tapi terkadang untuk cewek ini tuh dia masih punya sisi-sisi yang sebetulnya entah itu 100% benar atau enggak, tapi ada beberapa cewek yang ketika mereka melakukan makeup artist atau hairdo, itu mereka gak ngelakuin itu all out. Kenapa? Karena mereka tuh takut menjadi pesaing sendiri dengan dengan orang yang mereka dandanin itu. Makanya kalau kita lihat beberapa makeup artis yang datangnya dari daerah-daerah kecil, kadang kan kita orang merasa menjadi suatu hiburan tersendiri ya, ketika hasilnya itu kadang mukanya putih banget, lehernya hitam, atau lehernya putih banget, kemudian yang ya karena hal seperti ini. Jadi justru ketika yang di handling sama cowok justru lebih shining, kemudian lebih bagus gitu loh hasilnya. Kira lebih shimmer kayak baju lebaran kemarin. Iya sih, tapi sebenarnya itu balik lagi ke profesional dan tidak profesional ya. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Tapi bener sih, aku setuju juga. Jadi dari beberapa temen yang suka pakai hairdo atau makeup artist, mereka bilang kayak cowok itu kalau bikin make upin kita, dia bilang dia akan berusaha untuk kayak gimana itu jadi sebuah masterpiece. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan beberapa makeup cewek juga ya ada juga yang kayak gitu, tapi mungkin nggak sedikit yang nggak boleh lebih cantik dari gue gitu. Ya udah sih, alisnya kita jungkitin sedikit kayak gitu. Atau apa kayak gitu loh. Dan memang terbukti ya, kayak di makeup artist yang famous juga kayaknya rata-rata yang cowok deh. Jadi kembali lagi, sebetulnya profesi seperti ini tidak bisa kita kategorikan sebagai profesi yang menjadi siapa yang miliknya ya. Iya, perempuan atau laki-laki. Siapa aja boleh. Selama hasilnya itu bagus dan bisa menyenangkan si customer-nya. Seperti itu. Aku lagi kebayangin kalau misalkan ada yang lagi mudi, tiba-tiba alisnya dibikin tebal banget kayak Shinchan. Bukan lagi. Atau pipi sebenarnya dimerah banget seperti habis ditampar. Oke ya, aduh. Ya. Emang sih balik-balik lagi ya profesional atau tidak ya. Tapi ya sekali lagi kita tuh mau nekenin sebenarnya bukan mana yang lebih bagus atau mana yang nggak bagus, tapi lebih ke ini profesi milik semua orang gitu loh. Betul. Mau lu laki, mau lu perempuan, ya lu silakan. Kalau misalkan kalau lu berbakat ya silakan gitu loh. Benar. Karena ini kita bicara ini soal bakat. Ada alat makeup semahal apapun di depanku, aku nggak bakal bisa nih. Benar. Gitu. Nah, tapi alat makeup yang biasa aja mungkin nggak mahal-mahal banget, tapi kalau misalkan tangan yang berbakat ya pasti cantik jadinya gitu. Betul.
Jadi sekali lagi kita nggak boleh mengotak-ngotakan, kita nggak boleh untuk menentukan bahwa profesi ini khusus untuk wanita atau profesi ini khusus untuk pria, karena banyak hal kalau kita melihat pekerjaan-pekerjaan yang harusnya seperti civil engineering yang harusnya itu kalau kita seharusnya itu adalah profesi untuk laki-laki, tapi nyatanya di zaman modern seperti ini banyak kok civil engineering yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh kaum wanita. Betul. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa juga kemudian menjudge mereka sebagai mereka ini pasti tomboy, mereka ini pasti lesbian, kan nggak bisa seperti itu. Iya bener-bener. By the way, aku ada pengalaman sendiri nih. Aku yang pada saat itu underestimate juga nih. Jadi ceritanya pulang dari kantor. Pas pulang dari kantor kayak sebenarnya rumah sama apartemen deket banget kan gitu. Nah tapi kayak malas biasanya jalan 10 menitan gitu. Tapi tiba-tiba turun dari gedung keluar ngeliat ada tukang ojek. Ya udah panggil tukang ojeknya. Pas panggil tukang ojek, ya ibu-ibu udah kayak underestimate gitu loh. Aduh ibu-ibu. Pas udah dibawa dia yang tadinya jalanan macet itu dia satset dan aman banget ngerasa. Jadi di sana aku juga jadi pembelajaran pribadi. Waduh, kita nggak bisa nih underestimate seseorang berdasarkan gender gitu. Justru ibu-ibu yang kayak lemah banget gitu loh, yang kayak misalkan aku jorkan sedikit jatuh kayak gitu, seolah-olah iya serius. Ya tahu lah ibu-ibu yang mungkin umur 50-an yang kayak yang nggak bertenaga gitu, tapi dia bawa motornya lihai banget gitu. Jadi di situ juga satu kesalahanku yang aku bisa pelajari adalah nggak boleh kita underestimate orang berdasarkan gender gitu. Karena kita nggak pernah tahu pengalaman dia seperti apa, terus juga keahlian dia sebenarnya seperti apa gitu. Betul, setuju banget. Dan kita harus kasih kesempatan ke orang-orang, jangan sampai kita ngebatasin dan petak-petakin. Mungkin kalau misalkan kita batasin, ibu nggak boleh ngojek nih, terus dia mau apa? Kalian cuman itu, dia nggak bisa yang lain, terus dia nggak makan dong gitu. Benar sekali. Makanya banyak yang menjadi polemik di negara kita ini adalah karena batasan-batasan seperti itu. Kita nggak, apakah mulai dari usianya, kemudian karena dia ini cowok, dia cewek, dan profesi ini hanya dibutuhkan untuk cewek, sementara cowok nggak boleh. Padahal profesi-profesi ini bisa dilakoni untuk siapa aja selama skillnya itu bisa membantu atau bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, seperti sales promotion. Kalau dulunya sales promotion itu hanya bisa untuk kaum wanita aja, tapi sekarang kita udah lihat mulai banyak bermunculan sales promotion boy, bukan hanya sales promotion girl lagi ya. Jadi nggak SPG ya? Betul, nggak SPB juga ada, bukan SPB tempat pengisian bensin. Itu SPBU. Iya. Sales promotion boy. Iya. Atau SPG juga bisa sih sebenarnya, sales promotion gay. Laki-laki nanti intermezzo ya. Iya. Itu nggak ada sih kayaknya ya. Adanya SPB sama SPG doang. Iya, atau bisa juga sales promotion body, tergantung. Itu kayak kita bahas deh pekan depan. Istilah yang ngetren banget di Indonesia. Aku aja kaget, ini apa sih sebenarnya gitu. Iya, boleh kali ya. Iya, jadi begitulah. Kita harus memberikan kebebasan, kita harus memberikan ruang untuk siapa aja untuk berkecimpung atau mencoba menunjukkan skillnya. Jangan karena dia ini cewek, atau dia ini pria, atau dia wanita, ada profesi-profesi tertentu aja yang boleh dilakukan dan yang nggak boleh dilakukan. Bahkan satu lagi yaitu sebagai perawat, kadang itu terutama untuk perawat pria, mereka itu sering dijadikan sebagai atau dilihat sebagai sosok yang berbeda. Dalam arti bahwa, kalau kamu jadi perawat cowok itu pasti kamu punya jiwa keibuannya, jiwa keperempuanannya itu lebih tinggi kali ya. Ujung-ujungnya pasti ini bakalan jadi banci ini atau menjadi pria-pria gay ini yang biasanya bekerja sebagai seorang perawat. Padahal nggak sampai di situ. Apalagi bicara dengan perawat, istilah perawat, bukan istilah profesi perawat, ini nggak segampang itu. Ini bicara tentang skill, kemudian knowledge, yang dimana harus dikuasain sama orang-orang yang punya selain IQ-nya bagus, EQ-nya juga harus bagus. Karena perawat ini bukan hanya dealing tentang pengetahuan bagaimana merawat orang, tapi lebih kepada gimana sih dealing dengan orang-orang yang egois gitu loh. Sebetulnya sorry itu tapi orang sakit ini kebanyakan egois. Bener. Kadang mereka itu mau dibantu tapi
dengan sok tahu mereka dengan ini. Yep. Justru itu sebetulnya adalah kind of difficult profesi ya kalau mau diceritain. Jadi kalau dibilang perawat adalah sebuah profesi yang khususnya untuk perempuan, sebetulnya ini tidak dibenarkan sama sekali ya. Dan kemudian kalau ada pria yang menjadi perawat kemudian dinilai sebagai seorang gay atau bencong, ini juga tidak tepat seperti itu. Semoga mungkin habis kita ngobrol, pendengar juga ya, terutama untuk teman-teman strike, jadi berpikir lebih terbuka aja gitu loh. Nggak ada satu profesi yang khusus untuk gender tertentu gitu. Betul. Even apa sih namanya, kan kita kalau di Indonesia bidan itu perempuan gitu. Di luar negeri ada banyak laki-laki yang membantu untuk melahirkan, nggak cuma perempuan doang gitu loh. Betul. Ya, hal-hal seperti ini yang mungkin yang perlu kita hapus kali ya dari lingkungan atau pemahaman-pemahaman orang Indonesia, sehingga lebih mempermudah untuk masyarakat kita semakin maju dan berkembang. Bahkan selain profesi-profesi yang tadi kita sebutkan di awal ya, kait dengan profesi-profesi yang orang berpikir bahwasannya itu adalah profesi cocoknya untuk cewek atau wanita, dan cowok tidak cocok, atau itu pasti kalau yang cowok lakukan itu bakalan disebut sebagai banci atau mungkin mereka gay dan sebagainya. Ada hal-hal menarik yang sebetulnya banyak orang itu dia mungkin masuk dalam kategori yang homofobik seperti itu kali ya, yang dia benci dengan kaum LGBT. Padahal mereka-mereka ini sesungguhnya menikmati buah-buah atau hasil-hasil daripada tokoh-tokoh pendiri brand-brand ternama dunia yang latar belakangnya adalah seorang LGBT juga. Salah satunya yang kita yang kita kalau sebutin bukan satu hal yang mungkin baru kali ya, kalau menyebutkan nama Apple, ini orang sudah tahu kali ya. Bahkan bukan pengguna Apple saat ini bukan hanya kaum-kaum yang ada di kalangan atas, tapi bahkan sampai yang dari bawah, yang ekonomi merosot sekalipun itu juga sudah menggunakan Apple. Ya, Tim Cook sendiri aja itu mendeklar dirinya itu di tanggal 30 Oktober 2014 bahwa pesannya beliau adalah seorang gay atau penyuka sesama jenis. Nah, 10 tahun yang lalu ya? Iya, 10 tahun yang lalu. Dan ternyata banyak orang yang sebetulnya kalau kita bilang mereka itu membenci kaum gay, tapi ternyata mereka menikmati hasil atau produk-produk yang diciptakan oleh kaum gay. Kalau menurut Kak Bumi sendiri ini gimana sih pandangannya? Sebenarnya aku mau bedain dulu nih antara homofobik dan bodoh gitu loh. Iya. Jadi kenapa kayak gitu ya, kebanyakan kita temukan adalah homofobik bodoh gitu loh. Udah homofobik bodoh pula gitu. Iya, jadi kayak ya. Iya, rajinlah membaca kayak gitu. Ada kalau misalnya istilahnya di Indonesia adalah ikro, bacalah kayak gitu. Tapi mereka akan bilang biasanya ngeles kayak gini, kita tuh nggak benci orangnya, kita cuma benci tingkah lakunya. Lah kayak gimana? Ini saat sudah kayak satu koin, ada dua sisi, nggak bisa dipisahkan gitu loh. Benar. Kamu nggak benci aku, tapi kamu benci tingkah laku aku lah. Tiap hari keseharianku kayak begini, orientasiku udah kayak gini, kayak gimana ceritanya kamu nggak benci gitu loh. Nah, jadi maksudku ketika mungkin tadi kurang membaca, kurang tahu, dia nggak suka sebenarnya sama LGBT, dia nggak suka sama orang-orang yang gay, orang-orang lesbian, tapi secara nggak sadar karena mereka malas membaca juga mungkin. Jadi mereka gunakanlah tadi produknya ya, mungkin dia demo nih stop yang namanya LGBT nggak boleh di Indonesia, tapi dia nge-tweet atau dia sosial medianya pakai iPhone atau juga masih menggunakan MacBook atau produk-produk lainnya ya begitu. Masih begitu juga kan mungkin barang-barang lain, biasanya kalau lebih banyak kan fashion kayak gitu ya. Benar. Kalau fashion sendiri kan kita bisa ambil contoh seperti Giorgio Armani yang paling terkenal dengan dia punya produk parfum, ya parfum prianya, kemudian dia punya makeup untuk wanitanya, kemudian ada Tom Ford juga yang juga terkenal dengan produk parfum dan juga makeupnya. Nah, sebagian orang Indonesia pun bahkan rela membeli produk-produk yang dibanderol dengan harga-harga yang cukup fantastis. Dan bahkan tak sedikit dari mereka yang membeli produk-produk ini adalah mereka-mereka yang mendeklar atau menyebutkan bahwa saya nggak setuju dengan LGBT. Karena mereka itu mencoba mencari pembenaran diri seperti ini. Saya kan membenci orangnya tapi tidak produknya. Hey. Iya.
Kalau dia nggak LGBT, dia nggak bakal bisa bikin produk itu, intinya gitu loh. Kenapa kita lihat juga kayak orang-orang biasanya bergerak di bidang seni, mereka juga biasanya banyak orang LGBT, desainer tas mahal dan lain-lain. Ya karena dia punya feel itu, punya sense untuk bikin sesuatu yang indah gitu. Untuk mewarnai hidup ini dengan warna-warni pelangi gitu. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada, ya udah semuanya kayak monokrom aja atau semuanya warnanya gitu-gitu doang gitu. Benar, betul. Nggak bisa, aku nggak benci orangnya, aku benci tingkah lakunya. Ya bisa nggak sih kalau kamu cintai aja dua-duanya, tapi kamu nggak usah ikut-ikutan, biarkanlah orang itu menikmati hidupnya. Kayaknya itu lebih pas deh. Benar, selama dia nggak ada berdampak negatif sama sekali ke kehidupan kita, ya udah kita, ya intinya dalam kehidupan ini ya kita menjalani kehidupan kita secara personal. Kita hanya bisa melihat apa yang terjadi tanpa harus menghakimi atau mungkin ya, karena menghakimi ini sebetulnya bagian yang sungguh menyakitkan sekali, teman-teman. Jadi berhentilah untuk menghakimi, terutama dengan mereka-mereka atau teman-teman kita yang punya bendera sendiri. Biarkan mereka berekspresi, biarkan mereka melakukan banyak hal selama itu tidak merugikan. Justru dengan memberikan batasan, inilah yang akan menimbulkan problematik yang lebih besar. Yes, dan banyak lagi rantai-rantainya nanti. Orang-orang jadi munafik, orang-orang jadi berpura-pura. Betul. Dan ada korban-korban lain lagi. Benar, ya. Benar sekali. Dan itu bisa mengakibatkan banyak hal yang kemudian terutama domino. Iya. Karena bukan hanya efeknya itu efek domino seperti tadi Kak bilang, dan bahkan itu lebih kepada mentally illness itu bisa diakibatkan. Dan bahkan orang tuh sering masih salah paham juga ketika seseorang itu ada pada fase mentally illness. Alah, mungkin dia karena kurang berdoa, mungkin dia karena kurang agamanya, padahal tidak sampai di level situ. Jauh daripada itu. Oleh sebab itu, akar-akar masalah seperti itu juga bermula daripada proses-proses pembatasan-pembatasan seperti ini. Nah, ini yang harus kita tiadakan. Jadi pekerjaan apapun itu harusnya diberikan kepada siapa aja tanpa harus membatasi ini dan ono. Iya, betul. Selagi dia bisa, selagi dia menghasilkan karya yang bagus, kenapa tidak? Betul sekali. Jadi mungkin itu adalah profesi-profesi yang masih menjadi hal yang diperbincangkan di kalangan kita, bahwasannya profesi ini cocok hanya untuk cewek aja atau wanita aja, sementara profesi ini cocok untuk pria aja dan sebagainya. Jadi semoga dengan pembicaraan kita atau diskusi kita di hari ini bisa memberikan sedikit gambaran bahwasannya profesi itu tidak punya gender identity sama sekali. Siapapun itu boleh melakukan pekerjaan itu selama dia punya skill dan dia menikmati pekerjaan itu. Berikan mereka ruang dan waktu seluas-luasnya tanpa membatasi karena mereka punya sexual preference yang berbeda, ya. Ya, saya setuju sekali. Jadi serius tidak saya bawaannya. Iya. Karena ya memang harusnya seperti itu ya. Jadi biarkan orang-orang berkarya, selagi dia gak ganggu kita ya silakan. Jadi kita biar ya kan namanya peradaban manusia ya. Jadi makin kesini harusnya makin bagus kayak gitu. Jadi yang bagus-bagus berkreasi, berkarya, jadi tambah bagus, nggak usah dibatas-batasin. Kalau dibatas-batasin ya kayak gitu deh. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman ada cerita unik juga mungkin masalah profesi atau juga mungkin kayak tadi aku perawat nih tapi aku dilecehkan, aku dipandang sebelah mata atau jangan sebelah mata, dua-dua mata nggak dipandang kayak gitu. Iya. Boleh cerita ke sini juga ya. So kayak biasa kamu bisa kontak kita dari Instagram di geruda.id. Kalau misalkan ada waktu mau ngobrol bareng juga boleh, atau juga kirim cerita ke teman-teman yang sudah juga boleh ya. Dan mungkin itu untuk hari ini kita ngobrolnya ya Kak Bumi ya. Kita akan siapkan obrolan yang menarik lagi di episode berikutnya. Semoga teman-teman bisa menikmati obrolan kita yang di hari ini. Oke, selamat berakhir pekan untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Kita semua mari tetap kawal terus segala proses yang terjadi saat ini dan tetap aman ya. Betul, dan semoga jangan ada tindakan-tindakan anarki ya. Karena tindakan-tindakan anarki yang kita buat bukan hanya merugikan kita, tapi juga untuk masa depan generasi ke depan. Dan itu harus membutuhkan bertahun-tahun untuk membangun lagi sebuah negara yang misalnya kita porak-porandakan oleh hasil anarki kita.
Selamat berakhir pikan dan selamat menikmati. Sebentar, ini berakhir pikan dulu. Ada apa sih pikan? Pikan mambo. Pikan mambo atau gimana maksudnya? Aku nggak tahan. Oke. Ya udah, kakak tutup kalau begitu. Oke. Baik, kalau begitu mungkin ini waktu kita berdua pamit undur diri ya. Sampai ketemu di pekan depan. Saya Bumi pamit. Saya Langit. Dadah. Bye.